Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Geocil Survey and Mapping Consultant ingin menjelaskan proyek kami, yaitu survei dan pemetaan di Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. PT Geocil sendiri didirikan oleh 4 founder, yaitu Andrea Akbar, Lutfi Maulana, saya sendiri Melati Indrati Putri, dan Sherin Iskantiani. 4 founder ini kami merupakan ahli dalam bidang survei dan pemetaan. Konsultan kami pula bergerak dalam berbagai bidang, baik pemetaan darat, pemetaan laut, dan pemetaan udara. Kantor kami sendiri berada di Geger Kalong Girang, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, di Indonesia. Tujuan kami adalah menghasilkan sebuah peta detail situasi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan luas wilayah 13 hektar desa. Ini lokasi pengukuran detail situasi di Desa Cipendei. Pemetaan detail situasi adalah pemetaan suatu daerah atau wilayah ukur yang mencakup penyajian dalam dimensi horizontal dan vertikal secara bersama-sama dalam suatu gambar peta. Kegiatan pemetaan detail situasi meliputi pekerjaan sebagai berikut. 1. Pembuatan dan pemasangan benchmark. 2. Pengukuran benchmark menggunakan GPS geodetik dengan metode statik. 3. Pengukuran topografi sekaligus detail situasi Desa Cipendei menggunakan GPS geodetik dengan metode RTK. Berikut adalah anggaran kegiatan, pekerjaan, pembuatan peta detail situasi di Desa Cipendei, lokasi Kabupaten Subang, tahun anggaran 2021. Nah, yang pertama, ada biaya langsung personil, yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung. Jumlah biaya untuk biaya langsung personil yaitu 375.230.000. Nah, untuk tenaga ahli itu 306 juta. Sedangkan untuk tenaga pendukung itu 69.230.000. Yang kedua, ada biaya langsung non personil. Total biaya yang dikeluarkan yaitu 225.280.000. Untuk biaya operasi kantor itu sekitar 5 juta. Untuk biaya komunikasi 19 juta. Untuk biaya pelaporan itu 2 juta. Untuk biaya survei itu 130.650.000. Nah, untuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi itu 63.630.000. Dan yang terakhir untuk biaya presentasi itu 5 juta. Jumlahnya itu 600.510.000 ditambah dengan TPN 10% sebesar 60.051.000 dan total adalah 660.561.000 dan dibulatkan menjadi 660.565.000. Nah, berikutnya yaitu adalah biaya untuk tenaga ahli dan tenaga pendukung. Yang pertama ada biaya untuk tim leader. Jangka waktu untuk tim leader ini yaitu 90 hari. Harga satuannya atau harga per harinya itu 600.000 dan jumlah harganya yaitu 54 juta. Yang kedua ada ahli geodesi, jangka waktunya yaitu 56 hari, harga satuannya 4.500.000 dan jumlah harganya
252 juta. Sehingga totalnya yaitu 306 juta. Yang kedua ada tenaga pendukung. Yang pertama ada administrasi kantor, jangka waktu 90 hari, harga satuan yaitu 140.000 dan jumlah harganya 12.600.000. Yang kedua ada shift surveyor, jangka waktunya itu 42 hari, untuk harga satuannya 175.000 dan untuk jumlah harganya 7.350.000. Yang ketiga ada surveyor, jangka waktunya itu 42 hari, 75.000 dan jumlah harganya 29.400. Yang keempat ada drafter AutoCAD, jangka waktunya itu 28 hari, harga satuannya 175.000 dan untuk jumlah harganya 9.800.000. Yang terakhir ada biaya untuk tenaga lokal, jangka waktu yaitu 21 hari, harga satuannya 120.000 dan jumlah harganya 10.080.000. Jumlahnya yaitu 69.230.000 dan dikalkulasikan ditambahkan dengan tenaga ahli, yaitu total biaya mencapai 375.230.000. Berikutnya ada rencana kegiatan untuk pekerjaan pembuatan detail situasi di Desa Cipendei, Kabupaten Subang, tahun 2021. Yang pertama ada persiapan, ada penyusunan rencana kerja, itu dilakukan di minggu ke-1. Lalu ada merancang RMK, dilakukan di minggu ke-1 juga. Persiapan peralatan dilakukan pada minggu ke-1, pengumpulan data sekunder itu dilakukan pada minggu ke-1 juga. Nah, rangkaian selanjutnya itu ada pengumpulan data primer atau survei. Yang pertama ada survei topografi dan pemasangan BM. Itu dilaksanakan pada minggu kedua bulan pertama. Selanjutnya ada pengukuran geodetik untuk mendapatkan koordinat, dilakukan pada minggu ketiga, dan kita lanjut ke pengukuran. Nah, yang pertama ada untuk survei lokasi, itu dilakukan pada minggu keempat bulan ke-1. Persiapan alat dan persiapan tim itu dilakukan pada minggu ke-1 bulan kedua. Selanjutnya pengukuran dengan GPS handheld itu dilakukan selama 5 minggu, dimulai dari minggu kedua bulan kedua sampai minggu kedua bulan ketiga. Pengukuran benchmark, pengukuran geodetik dan mendapatkan koordinat. Minggu ya, yang selanjutnya ada rencana kegiatan untuk pekerjaan pembuatan detail situasi di Desa Cipendei, Kabupaten Subang, tahun anggaran 2021. Nah, yang pertama itu ada persiapan, yang terdiri dari ada penyusunan rencana kerja dilakukan pada minggu ke-1, lalu merancang RMK itu dilakukan pada minggu ke-1 juga, lalu ada persiapan peralatan pada minggu ke-1 dan pengumpulan data sekunder pada minggu ke-1. Nah, dilanjutkan dengan pengumpulan data primer atau survei. Yang pertama ada pemasangan BM, itu dilakukan pada minggu kedua bulan ke-1. Lalu ada pengukuran geodetik untuk mendapatkan koordinat, itu dilakukan pada minggu ke-1 sampai minggu kedua, dari bulan kedua hingga bulan ketiga. Nah, dilanjutkan dengan pengukuran, yaitu ada yang pertama ada survei lokasi, dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan pertama. Lalu ada persiapan alat dan persiapan tim, dilakukan pada minggu ke-1 bulan kedua. Lalu pengukuran GPS handheld dilakukan pada minggu kedua hingga minggu kedua, dari bulan kedua hingga bulan ketiga. Nah, selanjutnya ada pengukuran benchmark, itu dilakukan juga pada minggu yang sama, yaitu minggu kedua bulan kedua hingga minggu kedua bulan ketiga. Lalu ada pengukuran detail situasi, dilakukan pada minggu kedua bulan kedua hingga minggu ketiga bulan ketiga. Nah, dan yang terakhir ada pembuatan laporan, terdiri dari laporan pendahuluan dan akhir, itu dilakukan pada minggu keempat bulan ketiga, dan yang terakhir ada presentasi, dilakukan pada minggu keempat bulan ketiga. Di sini ada jadwal penggunaan alat untuk pekerjaan pembuatan detail situasi di Desa Cipendei, Kabupaten Subang, tahun anggaran 2021. Nah, di sini dalam waktu 3 bulan kita menggunakan, yang pertama itu ada kendaraan kerja, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2,
terus ada komputer, sama printer, ada ATK, ada GPS handheld, ada handytalk, ada GPS geodetik, ada jalon. Nah, untuk kendaraan roda 4 itu sendiri itu kita membutuhkan 1 unit dan waktu pemakaian itu selama 4 minggu. Nah, untuk kendaraan roda 2 kita butuh 4 unit dengan waktu 12 minggu. Terus untuk mobilisasi dan demobilisasi peralatan itu kita waktunya 2 minggu di minggu awal dan minggu akhir. Nah, untuk perlengkapan kantor dan studio itu kita ada komputer dan printer, butuh 1 unit semua, komputer 1 unit, printer 1 unit dengan jumlah pemakaian 12 minggu dan ATK 4 unit selama 12 minggu. Nah, untuk perlengkapan khusus dan lapangan itu kita memakai GPS handheld dengan jumlah di 2 unit yang dipakai selama 5 minggu kerja di lapangan. Handytalk kita butuh 10 unit dengan jumlah pemakaian 6 minggu. GPS geodetik merek Trimble R8S kita membutuhkan 4 unit atau 2 set dipakai selama 6 minggu. Untuk jalon kita pakai 4 unit dalam jumlah waktu 6 minggu. Nah, di sini ada kurva S ini ya, pencapaiannya. Nah, jadi sini untuk penyusunan rencana mutu kontrak itu bobotnya 0,8. Yang kedua itu untuk merancang RMK itu bobotnya 1,3. Untuk persiapan peralatan itu bobotnya itu 28,2449. Pengumuman data sekunder 4,4. Untuk survei topografi dan pemasangan BM itu 2,2. Pengukuran geodetik untuk mendapatkan koordinat itu bobotnya 1,7. Terus untuk survei lokasi 1,3. Persiapan alat 1,5. Pengukuran GPS 6,8. Pengukuran geodetik 31,07. Yang kelima itu pengukuran profil memanjang dan melintang. Itu belum diganti. Belum diganti share. Nah, di sini ada pengukuran. Yang pertama itu ada survei lokasi. Survei lokasi itu bobotnya 1,3 dari anggaran. Terus persiapan alat dan persiapan tim itu 1,5 dari anggaran. Terus untuk pengukuran GPS handheld itu 6,8 dari anggaran. Terus untuk pengukuran geodetik itu bobotnya 31% dari anggaran. Terus pengukuran detail situasi bobotnya 17% dari anggaran. Terus untuk laporan pendahuluan dan akhir itu bobotnya 0,8% dari anggaran dan presentasi 2,2% dari jumlah anggaran. Total bobot untuk seluruhnya 100%.